Baik, tadi kita sudah membahas perihal TT3 yang kemarin sudah kerjakan. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita pada modul 8 tentang trigonometri. Ya, jadi pada pertemuan ke-7 ini saya ingin membahas soal-soal. Soal-soal di modul 8. Kalau di buku saya ini halaman berapa ini ya? Halaman ini latihan. Latihan kalau di buku saya ini halaman 8.37. Ini kalau di modul saya ini yang lama itu 8.37. Nah, itu nanti akan saya bahas. Nah, soalnya ada ini, ada sekitar 10 kalau tidak salah, sampai 9. Nanti sampai mana kita bisa membahasnya. Nah, ini ada 9 soal. Nah, kita bahas ini ini halaman 8.37 kalau di saya. Kalau di saudara saya tidak tahu, mungkin bisa lebih mundur atau maju, tapi tidak terlalu banyak biasanya. Oke. Nah, ini merupakan soal-soal atau latihan-latihan pada trigonometri. Ini fungsi trigonometri pada segitiga. Kalau minggu kemarin kita menggunakan fungsi trigonometri dengan unit cycle ataupun dengan Cartesius atau diagram Cartesius. Tapi kalau minggu ini kita akan membahas fungsi trigonometri pada segitiga. Minggu kemarin sudah saya bahas secara sekilas di belakang. Nah, ini langsung saja aplikasinya pada soal. Terus untuk materinya, saudara bisa download di LMS ya. Silakan di-download di LMS untuk pertemuan ke-6. Di situ ada slotnya, materi tentang trigonometri ada. Baik, kita langsung saja bahas nomor 1. Diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 25, B 18, dan C 21. Tentukan sudut B. Nah ini. Jadi ada sebuah segitiga, ketiga sisinya sudah diketahui. Disuruh menentukan sudutnya, salah satu sudut. Nah, caranya pertama kita lihat dulu yang diketahui apa. Nah, di sini yang diketahui ada sebuah segitiga ABC. Di situ ada segitiga ABC, A, B, C. Dengan panjangnya A-nya 25, ini B-nya 18, C-nya 21. Lalu yang ditanya adalah sudut B. Ini sudut B yang ditanya. Sudut B berarti di sini theta. Ini sudut B. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan aturan kosinus. Karena aturan kosinus ini menunjukkan nilai cos ya, dengan menggunakan panjang sisi-sisinya. Nah, dari sini maka yang kita ambil adalah yang ini, cos B. Kenapa? A kuadrat plus C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC. Nah, pas. Nah, di sini ada. Ini saya tidak tahu apakah nanti akan tertutup oleh gambar saya. Mungkin tertutup ini. Yang di sini gambarnya. Nah, ini kita ambil rumusnya. Nah, seperti ini. Langsung kita masukkan nilainya. Nilai A kuadrat itu adalah 25 kuadrat, C-nya 21 kuadrat, dikurangi 18 kuadrat. 2 kali 25 kali 21. Nah, ketemu 0,7066. Nah, ini cos θ-nya. Cos θ-nya adalah 0,7066. Nah, ini kan cos θ, sedangkan yang ditanyakan adalah sudut B. Nah, ini cos θ-nya 0,71. Nah, kalau sudut B, nah, jadi kalau sudut diketahui nilai cos,
itu disebut dengan Arcles. ARC ini bacanya Arcles. Arcles cos 0,71. Nah, itu adalah 45 derajat. Jadi cos 45 derajat itu adalah 0,71. Itu sama dengan setengah akar 2 cos 45. Nah, ini tadi adalah untuk nomor 1. Jadi kita menggunakan, nah Pak, caranya mencari bagaimana Pak Arclesnya? Nah ini biasanya saudara lihat di HP. Di HP saudara pasti ada kalkulator. Itu kalau di situ itu apa itu? Cos pangkat negatif 1 kalau mencari Arcles. Atau dengan kata lain itu inverse-nya. Itu kalau di kalkulator. Jadi nanti saudara bisa lihat. Nah, itu. Bahwa nilai θ-nya adalah 45 derajat. Ini nomor 1. Nah, semoga saudara bisa memahami ini karena lebih mudah. Lalu yang nomor 2, ini sebenarnya disuruh mencari lingkaran dalam. Jari-jari lingkaran dalam. Tapi ini nanti akan saya bahas menjadi 2. Karena kebetulan untuk mencari jari-jari turunan dari rumus Heron itu ada 2. Ada lingkaran dalam dan lingkaran luar. Kan gitu. Nah, diketahui apa? Nah, suatu segitiga PHR. PHR. Panjang P-nya 150, panjang H-nya 125, panjang R-nya 117. Nah, yang disebut dengan jari-jari lingkaran dalam ini. Jadi lingkaran dalam itu lingkaran yang ada di dalam segitiga. Jadi lingkarannya ada di dalam segitiga. Nah, ini disebut dengan lingkaran dalam segitiga. Yang ditanya adalah tentukan jari-jari lingkaran. Maaf, tidak ada yang ditanya. Kurang. Nah, itu adalah jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, oke. Di modul itu ada sebelum atau di depannya latihan ini, nah itu ada turunan dari rumus Heron. Nah, itu rumusnya seperti ini, jari-jari. Ini untuk lingkaran dalam segitiga. Itu akar dari S min P, S min Q, S min R per S. Kemarin sudah saya bahas, S adalah semi perimeter atau setengah dari keliling segitiga. Nah, jadi kita cari dulu nilai S-nya. Nilai S-nya adalah setengah P plus I plus R. Nah, setengah 150, 125, 117. Jadi ketemu 196 nilai S-nya. Tinggal kita masukkan. Ini rumusnya. Nah, kita masukkan 195 dikurangi 150, 196 dikurangi 150, 196 dikurangi 125, 196 dikurangi 117 per 196. Nah, ini adalah jari-jarinya. Nah, kita turunkan, kita operasikan, ketemu jari-jarinya akar dari 131,398. Gunakan saja kalkulator pada HP. Itu mudah. Atau mungkin kalau punya kalkulator sendiri, dengan kalkulator sendiri itu juga mudah. Ini jari-jarinya. Nah, ketemu akar dari 1316,398 itu adalah 36,282. Jari-jarinya. Nah, jadi jari-jarinya adalah 36,282. Nah, ini adalah jari-jari segitiga, jari-jari lingkaran dalam segitiga. Lalu masih soal yang sama, tapi ini saya mau cari jari-jari lingkaran luar. Kalau tadi jari-jari lingkaran dalam ini, nah sekarang lingkaran luar. Nah, kalau lingkaran luar itu bagaimana? Lingkarannya di luar dari segitiga. Ini.
Jadi lingkarannya di luar. Kalau tadi kan di dalamnya sini. Kalau sekarang di luar. Nah, itu diketahui P-nya 150, Q-nya 125, R-nya 117. Yang dicari jari-jarinya ini. Nah, ditanya jari-jari. Nah, sama, kalau jari-jari lingkaran luar, nah itu rumusnya seperti ini. Jari-jari itu sama dengan P kali V kali R per 4 akar S kali S min P, S min V, S min R. Itu berbeda dengan yang dalam. Kalau yang luar seperti ini. Nah, itu seperti sebelah sini. Nah, itu adalah rumusnya. S semi perimeter. Nah, tadi sudah dicari kita di slide sebelumnya. Itu ada 196. Kita masukkan di sini. 150, 125, 117, 4 kali akar S 196 dikali 196 kurangnya terusnya sampai ketemu jari-jarinya itu 2.193.750 per 28.445,24 dibagi ketemu 77,122. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran luar segitiga. Jadi berbeda ya. Kalau tadi yang awal itu jari-jari lingkaran dalam segitiga, kalau ini lingkaran luar segitiga. Kalau tadi kan 60 sekian, ini 77, lebih panjang. Karena apa? Karena kan di luarnya, bukan di dalamnya. Oke, maka panjang QO ini karena kenapa? Ini kan lingkaran. O ini pusatnya. QO, RO, PO sama dengan jari-jari. 77,122. Baik, itu tadi adalah nomor 2. Nomor 2 dengan saya tambahi tadi 1 pertanyaan. Jadi ada 2. Yang pertama jari-jari lingkaran dalam segitiga. Yang kedua adalah jari-jari luar lingkaran segitiga. Nah, sekarang nomor 3 dan 4. Ini hampir sama. Ini mencari luas segitiga. Yang satu ini diketahui sisi-sisinya, yang satu diketahui 2 sisi plus 1 sudut. Nah, ini. Jadi tapi keduanya sama-sama mencari luas. Cari luas segitiga. Oke, lanjut. Yang nomor 3, diketahui sebuah segitiga ABC. A-nya 15, B-nya 10, C-nya 11. Nah, ini sudah diketahui. Nah, kita gunakan rumus Heron untuk mencari luas. Ini di sini. Rumus Heronnya sama segitiganya. Nah, luas sama dengan akar S kali S min A, S min B, S min C. Nah, itu. Nah, pertama kita cari dulu S-nya, karena kita belum tahu S-nya. Tengah kali A plus B plus C. Nah, ketemu S-nya 18. Tengah kali 15 plus 10 plus 11. 15, 10, 11, 36. S-nya 18. Kita masukkan pada rumus. Nah, ketemu 18 kali 18 min 15 kali 18 min 10 plus min 11. Ketemu akar 3024. Ini bukan S ini ya, maaf. Ini luas. Ini bukan S, tapi luas. Luasnya di akar 3024 itu adalah 54,99 satuan luas. Ini luas. Jadi luasnya 54,99. Nah, tapi pada modul saat saudara lihat, pada modul itu tidak 54,99. Tapi hasilnya 12,99.
akar 21. Hasilnya S ya, luasnya. Nah, itu sebenarnya sama. 12 akar 21 itu 12 kali akar 21 itu 4,58. Jadi 12 kali 4,58 itu 54,99 sama. Cuma kalau di modul itu akar-akarnya ini disederhanakan. Nah, itu menjadi 12 akar 21. Oke. Ini nomor 3. Ini diketahui 3 sisinya. Sisinya diketahui semua. Terus kemudian nomor 4. Ya, kalau nomor 4 itu tidak diketahui sisinya. Tidak semua, hanya 2 yang diketahui. Nah, jadi 2 sisi dan 1 sudut. Nah, jadi diketahui segitiga PQR, itu P-nya 25, R-nya 20, nah sudutnya 53 derajat 10 menit. Nah, 53 derajat 10 menit. Nah, ini ternyata ada menitnya di sini. Nah, yang ditanya luas segitiga PQR. Nah, menggunakan rumus apa? Rumusnya ini. Karena apa? Karena ada satu sudut. Kita ambil yang ini. Karena menggunakan sin B kalau di sini. Tidak tahu, mungkin saudara kelihatan atau tidak ini gambar yang ada di pojok atas ini. Nah, ini menggunakan rumus itu. Nah, jadi dari rumus ini diturunkan menjadi luas segitiga PQR itu setengah P kali R kali sin Q. Nah, ini jadi luas segitiga ada setengah kali 25 kali 20 sin 53 derajat 10 menit. Nah, ini kita cari berapa derajat. Nah, 53 derajat 10 menit itu ada 53 derajat plus 10 per 60. Karena 1 derajat itu 1/60 menit. Nah, jadi kalau 10 menit itu 10 per 60. 10 per 60 itu 0,17. Ini 53 plus 0,17. Ketemu 53,17. Ini adalah besar sudut 53 derajat 10 menit. Jadi di sini diganti sin 53,17 derajat. Ketemu sin 53,17 itu adalah 0,8. Sehingga luas segitiga PQR ada 250 kali 0,8 itu adalah 200,1 satuan luas. Kalau di modul itu 200,2 satuan luas. Nah, mungkin berbeda pembulatan. Tapi sama-sama 200 satuan luas. Ini adalah untuk nomor 4. Nah, sama. 3, 4 itu sama mencari luas. Yang satu menggunakan aturan Heron, rumus Heron. Yang ini menggunakan luas segitiga menggunakan sin. Nah, aturan sinus. Oke, nah ini nomor 5. Nah, ini silahkan saudara kerjakan ya. Ini biar tidak terlalu membosankan. Nah, nomor 5 itu suatu segitiga diketahui panjang sisinya 4 desimeter, 4 desimeter, dan 6 desimeter. Tentukan luas daerah segitiga tersebut. Luas segitiganya berapa? Luas daerah lingkaran dalamnya. Lingkaran dalam dan luas daerah lingkaran luar. Ini tolong silakan dikerjakan. Nah, ini kerjakan soal nomor 5 di atas. Nah, dengan menggunakan rumus ini. Yang pertama, rumus Heron. Yang A ini kan tentukan luas daerah segitiganya. Hanya gunakan rumus Heron. Lalu yang B, gunakan turunan rumus Heron untuk lingkaran dalamnya. Diketahui kan jari-jarinya. Tadi kita sudah bahas perihal jari-jarinya. Menggunakan S, semi perimeter. Dan kalau ketemu jari-jarinya, maka luas lingkarannya rumusnya ini.
Luas lingkaran pi R kuadrat. R-nya ketahui tadi, sudah saudara temukan. Yang C juga sama, tapi menggunakan rumus Heron yang lingkaran luar, segitiga. Nah, ini rumusnya kalau luar segitiga. Nah, lalu setelah ketemu jari-jarinya, maka tentukan luas lingkaran. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Ya, 5 menit. Nah, nanti kita bahas bersama.